Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan menjelaskan tentang tenses. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari di web, kita akan mengulang, membuat videonya supaya teman-teman bisa mempelajari lebih jelas lagi tentang bagaimana sih sekilas tentang tenses. Setelah membaca web tadi, kira-kira apa teman-teman masih bingung dengan rumus penulisan tenses? Nah, sebenarnya begini, prinsip dari penjelasan yang ada di web kami adalah bagaimana kita bisa mengawin silangkan antara satu item dengan item yang lain. Seperti itu. Dari berbagai jenis tenses, ada rumus dasar yang kita harus tahu. Yang pertama adalah present tense. Present tense, rumus dasarnya adalah menggunakan verb 1. Kemudian past tense, rumus dasarnya adalah menggunakan verb 2. Sedangkan perfect, setiap kali ada kata-kata perfect, maka kita harus mengingat bahwasanya ada rumus have plus verb 3 yang dimasukkan ke situ. Kemudian future, maka kita bisa menggunakan will atau shall. Dan continuous atau progressive, komponen yang kita masukkan ke dalam formula adalah be plus verb ing. Presentasi ini tidak akan menjelaskan kapan seharusnya kita menggunakan tenses tertentu, tetapi lebih bagaimana kita mengawin silangkan dan membuat tenses itu menjadi benar susunannya, gitu ya, menjadi kalimat yang baik dan enak dibaca, gitu. Bagaimana kita menggunakan tenses itu, kapan, seperti apa, dan lain sebagainya, time signalnya seperti apa. Dipersilahkan teman-teman untuk membaca lagi bab-bab selanjutnya yang menjelaskan satu persatu 16 tenses yang ada setelah Introduction to 16 tenses, atau setelah teman-teman membaca laman simple present. Yang pertama, kita masuk ke simple present. Sebagaimana kita tahu, tenses ini adalah tenses yang paling gampang dan paling sering digunakan, paling umum di pikiran teman-teman sendiri. Rumusnya apa? Ya, yang kita tadi pelajari, verb 1. Kita memasukkan satu komponen aja kan, di sini cuma ada present. Nah, kalau misalnya kita mau mengartikan dia makan pisang, maka caranya adalah subjek langsung kita turunkan, he. Kemudian verb 1 kita kawinkan dengan bahasa Inggris daripada makan. Apa bahasa Inggris daripada makan? Eat. Apa verb satunya? Eat. Tetap eat. Karena subjeknya adalah he, maka kita harus tambahkan s. Eats. Objeknya langsung kita turunkan, banana. He eats banana. Itu adalah kesimpulannya. Seperti itu. Bagaimana dengan present continuous? Di sini sudah ada dua komponen, yaitu present dan continuous. Present kita tahu komponennya adalah verb 1. Continuous atau progressive komponennya adalah be plus verb ing. Seperti biasa, subjeknya langsung kita turunkan, he. Kemudian kita kawinkan dulu verb 1 dengan be. Apa hasilnya? Karena subjeknya adalah he, maka yang kita turunkan adalah is. Bagaimana kalau subjeknya adalah they? Yang kita turunkan adalah are. Jadi be ini berlaku untuk seluruh be family. Kemudian kita lanjut, verb ing. Verb ing kita kawinkan dengan verbnya eat. Hasilnya bagaimana? Eating merupakan bentuk present participle daripada eat. Objeknya langsung kita turunkan. Kesimpulannya adalah he is eating banana. Dia sedang makan pisang. Seperti itu. Bagaimana dengan present perfect? Ada dua komponen di sini. Yang pertama adalah present, yang kedua adalah perfect. Present, sebagaimana kita tahu, kita masukkan verb 1 sebagai komponen. Perfect, kita langsung masukkan have atau has ditambah verb 3. Nah,
Bagaimana hasilnya? Subjeknya langsung kita turunkan, he. Verb 1 kita kawinkan dengan have atau has. Kira-kira hasilnya apa? Tergantung subjeknya. Karena subjeknya he, maka yang kita turunkan adalah yang ada komponen s-nya. Has kita turunkan. Kemudian bagaimana dengan selanjutnya? Verb 3 kita kawinkan dengan it. Apa bentuk past participle atau verb 3 daripada it? Kita harus ingat, it adalah irregular verb. Verb 1-nya it, verb 2-nya it, verb 3-nya eaten. Kita masukkan eaten, past participle daripada it. Kita langsung turunkan objeknya, banana. Kesimpulannya adalah he has eaten banana. Dia sudah selesai makan pisang. Nah, sekarang ada 3 komponen di dalam lingkaran present. Jadi tadi kita sudah belajar simple present, kemudian kita belajar present continuous, lingkaran present yang ketiga adalah present perfect, dan yang terakhir adalah present perfect continuous. Ada 3 komponen, ada present, ada perfect, ada continuous. Rumusnya kita bisa lihat ya, subject ditambah has atau have, kemudian ditambah been, ditambah verb ing, ditambah objek jika ada. Bagaimana proses mengkawinkannya? Sebagaimana biasanya, subjeknya langsung kita turunkan, he. Kemudian verb 1 kita kawinkan dengan have atau has. Apa hasilnya? Has, karena subjeknya adalah he. Bagaimana verb selanjutnya? Verb ordinary-nya. Kalau verb auxiliary-nya has, tetap mengikuti rumusnya. Verb 3 kita kawinkan dengan be. Apa past participle daripada be? Been. Verb 1-nya adalah is, am, are. Verb 2-nya adalah was, were. Verb 3-nya adalah been. Bagaimana dengan verb ing daripada eat? Verb ing kita kawinkan dengan eat, karena yang kita mau adalah makan, eat. Verb ing kita kawinkan dengan it, menjadi present participle-nya it, yaitu eating. Apapun verbnya, kalau jadi present participle atau jadi verb ing, tinggal kita tambahkan ing dari bentuk verb satunya. Hasilnya adalah he has been eating banana. Nah, sekarang kita masuk ke ranah past, masa lampau. Di sini kita masih masuk simple past. Simple past, bagaimana kita tahu, merupakan bentuk tenses yang paling mudah dimengerti kedua setelah simple present. Yang artinya kita menggunakan kalimat ini dalam konteks masa lalu, dalam konteks past, dalam konteks yang sudah terjadi. Rumusnya adalah subject plus verb 2 dan objek jika ada, tergantung bentuk verbnya. Apakah verbnya itu kata kerja transitif ataukah kata kerja intransitif? Bagaimana cara membedakannya? Silahkan teman-teman membaca laman yang ada di Bahasa Booster yang membahas tentang kata kerja atau verb. Di situ ada beberapa klasifikasi daripada verb. Ada irregular verb, ada regular verb, ada transitive verb, intransitive verb, ada modal, kemudian ada tentang macam-macam. Ya, silahkan teman-teman mengunjungi di sana kalau misalnya masih bingung tentang bagaimana itu verb. Nah, bagaimana proses perkawinan yang terjadi? Sangat simple, seperti biasa. Subjek langsung kita turunkan, he. Verb 2 kita kawinkan dengan it, menjadi bentuk past daripada it, menjadi bentuk verb 2 daripada it, bukan bentuk past participle-nya, bukan bentuk verb 3-nya, tetapi bentuk verb 2-nya, bentuk past-nya, yaitu ate. Objeknya kita langsung turunkan. Kesimpulannya adalah he ate banana. Nah, sekarang kita sudah masuk ke lingkaran past yang kedua. Di sini ada 2 komponen. Rumusnya kita bisa lihat, subject ditambah was, were alias be family yang bentuk past, kemudian ditambah verb ing atau present participle, dan diakhiri dengan objek jika ada. Seperti itu. Subjeknya kita turunkan, he, kemudian verb 2 kita kawinkan dengan be.
Kita lihat apa subjeknya, he, sehingga yang kita gunakan adalah was. Bagaimana kalau misalnya yang menjadi subjek adalah you, apakah tetap sama? You, bentuk be verb 2-nya adalah were, bukan was. Kemudian kita langsung masuk ke ordinary verb-nya. Verb ing kita kawinkan dengan it menjadi eating. Banana langsung kita turunkan sebagai objek. Hasilnya adalah he was eating banana. Dia sedang makan pisang, tetapi bentuknya ada di masa lampau. Jadi dia sedang makan pisang kemarin. Dia sedang makan pisang di saat teman-teman sedang upacara kemerdekaan. Dia sedang makan pisang di hari ulang tahun saya bulan lalu. Seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana kita menggunakan past continuous. Bentuk past, lingkaran past yang ketiga, past perfect. Rumusnya kita bisa lihat. Sama seperti present perfect, hanya saja have-nya dirubah menjadi had. Seperti itu. Bagaimana perkawinannya? Langsung, subjek langsung kita turunkan he. Verb 2 langsung kita rubah. Yang awalnya have atau has menjadi had. Jadi verb 2 kita kawinkan dengan have atau has menjadi had. Apapun subjeknya, hasilnya tetap had. Kemudian kita langsung masuk verb 3. Kita sudah tahu dari contoh daripada present perfect menjadi eaten hasilnya. Sehingga hasil kesimpulannya adalah he had eaten banana. Nah, sekarang lingkaran terakhir daripada past perfect continuous. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu subject, had, been, verb ing plus objek jika ada. Sama seperti present perfect continuous. Hanya saja have dan has-nya dirubah menjadi had. Subjek kita turunkan menjadi he. Seperti biasa, seperti tadi. Kita tidak berubah membuat contoh lain ya. Kita tidak merubah contoh yang kita sudah pakai. Kita hanya memodifikasi saja bagaimana bentuk tenses yang lain dengan kalimat yang sama. Subjek kita rubah, subjek langsung kita turunkan menjadi he. Verb 2 kita kawinkan have, kita kawinkan dengan have dan has menjadi had. Verb 3 kita kawinkan dengan be menjadi been. Verb ing kita kawinkan dengan it menjadi eating. Dan objek langsung kita turunkan banana. Hasilnya adalah he had been eating banana. Kita masuk ke lingkaran yang baru, simple future. Ini merupakan modifikasi daripada simple present tense sebenarnya. Kenapa? Karena kita cukup menambahkan modal will atau shall sebelum verb 1. Jadi will atau shall ini sebagai auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Silahkan teman-teman mengunjungi laman verb yang sudah disediakan oleh Bahasa Booster. Langsung kita masuk ke dalam proses perkawinannya. Subjek kita turunkan menjadi he. Will atau shall kita turunkan menjadi will. Kita tidak menggunakan shall di dalam presentasi ini. Bagaimana perbedaannya? Silahkan teman-teman melihat contoh daripada penjelasan simple future. Kemudian verb 1 kita kawinkan dengan it, langsung turun it. Banana sebagai objek langsung kita turunkan. Nah, perlu diketahui teman-teman, setelah modal apapun bentuk modalnya, maka ordinary verb yang mengikuti setelahnya harus verb 1. Jadi modalnya will, modalnya shall, modalnya must, modalnya apapun itu, can, could, would, langsung diikuti verb 1, bukan yang lain. Sehingga hasilnya adalah he will eat the banana. Bagaimana dengan future continuous? Apakah bisa kita menggunakan future tetapi juga progresif? Nah, bagaimana konteksnya nanti? Silahkan teman-teman baca di bab future continuous. Proses perkawinannya adalah simple. Subjek kita gunakan he, langsung kita turunkan. Will langsung kita turunkan. Verb daripada be langsung. Bentuknya adalah be, bukan is, bukan am, bukan are.
Tetapi ini yang belum jadi catatan. Kemudian verb ing kita kawinkan dengan it menjadi present participle-nya yaitu eating. Sehingga hasilnya adalah he will be eating banana. Sekarang kita masuk ke future perfect. Ada dua komponen di sini, future dan perfect. Rumusnya seperti yang kita bisa lihat, subject will plus have plus verb 3 plus object jika ada. Bagaimana prosesnya? Subjeknya langsung kita turunkan he. Will langsung kita turunkan. Verb 1 daripada have. Verb 1 dikawinkan dengan have, langsung kita turunkan have. Verb 3 kita kawinkan dengan eat, menjadi eaten. Banana sebagai objek langsung kita turunkan. Kesimpulannya adalah he will have eaten banana. Nah, sekarang ada 3 komponen yang kita masukkan. Future perfect continuous. Langsung kita masuk ke perkawinannya, proses perkawinannya, perkawinan silang daripada masing-masing komponen. Subjek langsung kita turunkan will, he. Will langsung kita turunkan will. Verb 1 kita kawinkan dengan have menjadi have. Verb 3 kita kawinkan dengan be menjadi been. Verb ing kita kawinkan dengan it menjadi eating. Banana langsung kita turunkan dan hasilnya adalah he will have been eating banana. Bagaimana dengan simple past future? Nah, ini future dengan modal tetapi di dalam bentuk past. Bagaimana hasilnya? Maka semuanya tidak ada yang menggunakan will, tetapi bentuk past daripada will yaitu would. Bagaimana bentuk past daripada shall? Kita tidak menggunakan simple past future dengan bentuk past daripada shall alias should. Kita hanya menggunakan would. Langsung kita masuk ke dalam perkawinan silangnya, prosesnya. Subjek kita turunkan menjadi he. Verb 2 kita kawinkan dengan will menjadi would. Kita tidak kawinkan dengan shall. Dalam konteks ini, dalam hal ini, simple past future hanya menggunakan would. Kemudian verb 1 langsung kita turunkan karena setelah would, setelah modal harus verb 1. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan bagaimana perkawinan dengan verb antara verb 1 dengan it. Objeknya banana langsung kita turunkan. Kesimpulannya he would eat the banana. Sekarang kita masuk ke past future continuous. Bagaimana memodifikasi simple past future tetapi kita masukkan ke dalam ranah continuous atau progresif. Subject he, verb 2 kita kawinkan dengan will, would. Kemudian lanjut verb 1 kita kawinkan dengan be. Tetapi sebagaimana kita tahu would akan diikuti terus oleh verb 1 be. Bukan is, bukan am, bukan am, bukan are. Kemudian verb ing kita kawinkan dengan it menjadi eating. Objeknya langsung kita turunkan dan kesimpulannya adalah he would be eating the banana. Kemudian past future perfect. Bagaimana hasilnya? Langsung kita masuk ke dalam perkawinannya. Subject kita gunakan he. Verb 2 kita kawinkan dengan will menjadi would. Verb 1 kita kawinkan dengan have menjadi have tetap. Verb 3 kita kawinkan dengan eat menjadi eaten. Objek langsung kita turunkan. Kesimpulannya adalah he would have eaten banana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu past future perfect continuous. Di sini ada 4 komponen, past, future, perfect, dan continuous. Sebagaimana kita tadi belajar ya, past itu ada verb 2, future ada will atau shall, dan verb 1, perfect ada have ditambah verb 3, dan continuous ada be ditambah verb ing. Bagaimana perkawinannya? Subjek langsung kita turunkan he. Kemudian verb 2 kita kawinkan karena past ya, kita kawinkan dengan will menjadi would. Verb 1 langsung kita turunkan have karena setelah modal pasti have. Jadi kita tidak perlu berpikir panjang bagaimana kita mengawinkan antara verb 1 dan have. Itu yang perlu diingat. Setelah have harus verb 3. Verb 3 dikawinkan dengan be menjadi been. Verb ing dikawinkan dengan it menjadi eating. Sehingga kesimpulannya adalah he would have been eating banana. Seperti itu. Nah, sekian dari kami. Selamat menikmati layanan-layanan kami di Bahasa Booster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Terima kasih.